Sebagian ulama banyak memberikan masukan tentang adab-adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yang mana hal tersebut mereka dapati dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah para sahabat, begitupun yang mereka dapati dari hasil interaksi mereka dengan Al-Quran, dan pengalaman mereka yang berharga dalam mentadaburkan atau merenungi Al-Quran. Para ulama yang menyusun cara membaca Al-Quran, juga menjabarkan beberapa adab-adab dan sesuatu yang dibolehkan dalam membaca Al-Quran dan memberikan peringatan dari hal-hal yang makruh. Dan di antara ulama terkenal yang mempunyai perhatian terhadap adab-adab ini adalah Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau berkata dalam kitabnya, Ihya Ulumuddin, ada 10 adab dalam membaca Al-Quran untuk bisa dijadikan amalan dohir, dan 10 lainnya sebagai amalan batin yang harus diterapkan oleh pembaca Al-Quran. Dan di antara ulama lainnya, adalah Imam An-Nawawi yang menyusun kitab yang begitu indah dan bermanfaat yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, dalam 2 bab, yakni bab 5 dan 6. Beliau mengkhususkan pembahasan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Begitupun Imam Suyuti menyebutkan apa yang disebutkan Imam Al-Ghazali dan An-Nawawi tentang adab-adab membaca Al-Quran, sehingga beliau dapat menyusun kitab yang berjudul Al-Itqan fi Ulumul Quran, beberapa bagian dari adab-adab membaca. Adapun adab-adab dalam membaca Al-Quran adalah sebagai berikut. Adab ke-1, memilih waktu yang cocok untuk membaca Al-Quran. Dan seperti yang Allah telah tampakkan kepada para hambanya, sehingga turun di dalamnya limpahan rahmat. Adapun waktu yang cocok adalah sepertiga terakhir di waktu malam hari yaitu waktu sahur, kemudian yang lainnya pada siang hari. Adab kedua, memilih tempat yang cocok seperti masjid sebagai salah satu dari rumah Allah, atau di pojokan dari bagian rumahnya yang sengaja disediakan untuk ibadah, sehingga terhindar dari halangan-halangan, kesibukan-kesibukan lain dan suara gaduh. Hendaknya menjauh dari kebisingan, teriakan dan pembicaraan tentang dunia, permainan, dan canda anak-anak. Dan sangat baik jika membacanya di tengah kebun yang rindang, atau dekat pohon bunga yang harum dan pemandangan-pemandangan yang menyegarkan. Boleh juga membaca Al-Quran di tengah kegaduhan dan keramaian seakan ia ingin memperlihatkan kepada yang lainnya, atau sambil jalan di jalan raya, atau saat mengendarai mobil atau kendaraan lainnya, walaupun tadabur atau merenungi ayat dalam kondisi demikian sangat sedikit. Adab ketiga, memilih tempat duduk yang cocok, keadaan yang khusus dan perkumpulan orang-orang saleh sehingga ia dapat merasakan kehadiran Allah. Dan sehingga dapat membangkitkan ubudiyahnya kepada Allah, menampakkan ketundukan dan kerendahan hatinya. Jalsah atau cara duduk yang paling baik bagi pembaca Al-Quran adalah menghadap kiblat, sambil duduk seperti saat orang melakukan duduk tahiyat dalam sholat, guna menampakkan jalsah atau cara duduk ubudiyah. Dan jika merasa letih dari jalsah atau cara duduk ini, maka tetap diusahakan dengan posisi lain yang cocok dan menghadap kiblat. Dan ia berhak menentukan jalsah atau cara duduk ini semaunya sehingga menampakkan penghormatannya terhadap Al-Quran, kerendahan hati, dan ketundukannya kepada Allah. Adab keempat, suci lahiriah, yaitu harus suci dari junub atau hadat besar, dan bagi wanita harus suci lebih dahulu dari junub, haid dan nifas. Dan diutamakan juga suci dari hadat kecil yaitu dengan selalu dalam keadaan berwudu, agar dapat merasakan pertemuan dengan Allah. Boleh juga membaca Al-Quran, baik untuk ibadah, menghafal atau belajar dan mengajar, tanpa harus berwudu, karena tidak ada dalil dari Al-Quran yang menegaskan akan hal itu. Begitupun dari hadis-hadis Nabi yang sahih tidak mensyaratkan demikian. Para ulama juga memberikan fatwa bagi seorang wanita yang punya gairah belajar dan mengajar, baik sebagai guru atau murid dalam membaca Al-Quran untuk belajar dan mengajar walaupun dalam keadaan haid atau nifas atas dasar darurat. Adab kelima, mensucikan sarana-sarana yang digunakan untuk membaca Al-Quran, membersihkan hal-hal yang berhubungan dengan kemaksiatan, dosa dan kemungkaran. Karena kebersihan dan kesucian tempat merupakan syarat mendapatkan manfaat. Bagaimana seseorang bisa baik membaca dan membersihkan, mentadaburkan dan memahaminya dengan mata yang berhadapan dengan kotoran,
atau dengan telinga yang dikotori suara kemungkaran dan seruling syaitan, atau dengan lisan yang berlumuran dengan najis gibah, namimah adu domba, dusta, olok-olok, penghinaan, dan pelecehan. Bagaimana mungkin seseorang bisa berinteraksi padahal hatinya terkunci, tertutup, terdapat tembok penghalang dari syubhat-syubhat, syahwat, kecenderungan berbuat maksiat dan kemungkaran, mendekati perbuatan tercela dan haram, dirusak oleh penyakit dan amal riya, ujub dan takabur. Al-Quran seperti air hujan, hujan tidak akan memberi pengaruh pada bumi yang tandus dan bebatuan, tidak bisa hinggap di atasnya kecuali debu-debu yang beterbangan. Demikian juga Al-Quran harus turun pada lingkungan yang baik agar dapat berinteraksi dengannya, memberi pengaruh dengannya dan hidup di bawah naungannya, yaitu panca indera dan hati. Adab ke-6. Menghadirkan niat saat membaca Al-Quran, ikhlas karena Allah dan menjauhkan diri dari keinginan duniawi, agar dapat memperoleh ganjaran dalam membaca, mengamalkan dan beribadah dengannya, karena setiap amal bergantung pada niatnya, dan Allah Maha Kaya tidak butuh akan kemusyrikan dan agar juga dapat memahami Al-Quran dengan baik. Karena ilmu, pemahaman dan tadabbur merupakan nikmat dari Allah dan rahmatnya, sedangkan rahmat Allah tidak bisa bercampur dengan kemaksiatan, kedustaan dan kemungkaran. Adab ke-7. Mengembalikan jiwa kepada Allah dan berlindung dengannya, memohon naungannya, menerimanya dengan penuh keridoan, atau seperti orang yang tenggelam memohon pertolongan, berlepas diri dari setiap daya dan upaya, atau ilmu dan akal, pemahaman dan kecerdasan, berkeyakinan dengan penuh bahwa semua itu tidak bermanfaat jika Allah tidak menganugerahkan kepadanya ilmu dan pengetahuan. Adab ke-8. Membaca istiazah dan basmalah, sebagaimana firman Allah, maka jika engkau akan membaca Al-Quran mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk yaitu dengan membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nahl 98 menghidupkan makna, istiazah, mentadaburinya, mengakuinya dengan jujur dalam melafatkannya, agar terrealisasi makna istiazah secara mutlak kepada Allah, agar Allah memberikan perlindungan kepadanya dari tipu daya setan sebagai janji Allah kepada orang mukmin jika membaca istiazah, baik manusia maupun jin, sehingga dia akan dilindungi dan dijauhkan darinya. Dan apabila kamu membaca Al-Quran niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Al-Isra, ayat 45-46. Adapun basmalah merupakan bacaan pertama saat ingin membaca Al-Quran pada setiap surat kecuali surat Baroah, atau surat At-Taubah. Dan boleh juga dibaca saat memulai bacaan di pertengahan surat, atau di potongan ayat, jika saat membaca Al-Quran terhenti sejenak lalu ingin memulainya kembali. Membaca Al-Quran merupakan pintu memohon berkah dan memulai dengan menyebut nama Allah, mengharap limpahannya, keberkahannya dan rahmatnya. Adab ke-9. Mengosongkan diri dari kesibukan dan dari menyelesaikan hajat lainnya. Seseorang yang membaca Al-Quran, hendaknya saat membaca tidak dalam keadaan lapar, dahaga dan dalam keadaan bimbang dan cemas, dalam keadaan dingin yang dahsyat atau panas yang menyiksa, duduk di depan televisi, matanya membaca Al-Quran sedangkan telinganya mendengarkan televisi, atau sambil menunggu makanan sedangkan jiwanya dan perasaannya sibuk menerima hidangan tersebut. Adab ke-10, menghadirkan akal dan pikiran saat membaca Al-Quran dan memfokuskannya kepada Al-Quran saja, merenungkan ayat-ayat yang dibaca, mencegahnya dari ketelantaran dan mengawang-awang dari fenomena-fenomena kehidupan, menggunakan segala celah pengetahuan, sarana tadabbur, perangkat talaki dalam jiwa dan perasaan, indera, akal, hati dan hayalan. Memfokuskan diri hanya kepada Al-Quran saja. Adab ke-11. Menghadirkan kekhusyuan yang baik menuju kitabullah. Saat membacanya, berusaha mendapatkan pengaruh positif dan interaksi. Memperhatikan sebagian teladan orang-orang yang khusyuk dan merasuk saat membaca Al-Quran dari orang-orang solih.
Adab ke-12, menangis saat membaca, khususnya pada ayat-ayat tentang azab, atau tentang hari kiamat, yaitu saat melintasi ayat tentang peristiwa hari kiamat dan hari akhir, fenomena dan ketakutan yang akan terjadi di dalamnya. Memperhatikan kekurangan dalam melaksanakan hak-hak dan berlebihan akan larangan Allah. Jika tidak bisa menangis maka usahakanlah berpura-pura menangis dan jika tidak mampu juga untuk menangis begitupun pura-pura menangis maka usahakanlah untuk menangis dalam diri sendiri yaitu dalam hati. Adab ke-13. Mengagungkan Allah yang telah menurunkan Al-Quran, merasakan akan kemuliaannya, limpahan karunia dan rahmatnya, yang telah memerintahkan kepada hambanya yang lemah. Pengagungan ini merupakan seruan secara global untuk mengagungkan firman-firman-Nya, menerimanya untuk bisa berinteraksi, bertadabur, mendidik dan berkomitmen dengannya. Seakan dengan pengagungan kepada Allah dan firman-Nya maka si pembaca komitmen dengan adab-adab tilawah lainnya dan menghadirkannya. Dan sarana yang paling penting untuk tilawah adalah dengan bekal yang besar dari nilai-nilai, hakikat-hakikat, pelajaran-pelajaran dan petunjuk-petunjuknya. Adab ke-14. Berhenti sejenak pada ayat-ayat yang dianggap perlu untuk direnungkan atau ditadaburi, memahami maknanya dan mengenal hakikat-hakikat yang terkandung di dalamnya, memperhatikan ilmu dan pengetahuan, pelajaran-pelajaran dan petunjuk-petunjuknya. Karena hal tersebut merupakan tujuan dari membaca Al-Quran, dan tidak akan bermanfaat tilawah jika tidak diiringi tadabur, tidak melahirkan pemahaman, dan tidak memberikan kebaikan. Adab ke-15. Hanyut dan terpengaruh dengan ayat-ayat yang sesuai dengan tema dan alurnya. Bergembira saat membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan kabar gembira, harapan dan cita-cita. Sedih dan menangis saat mendapatkan ayat tentang peringatan, ancaman dan kecaman. Senang ketika membaca ayat-ayat tentang nikmat. Takut dan khawatir saat melintasi ayat tentang azab. Merenungi diri saat menemui ayat berkenaan dengan sifat-sifat orang beriman agar berusaha melengkapi diri dari kekurangan. Dan ayat-ayat tentang sifat orang-orang kafir agar berusaha untuk menghindar dan menjauhinya. Membuka seluruh inderanya ketika membaca ayat tentang perintah dan kewajiban untuk bisa diamalkan, dan terhadap larangan dan hal-hal yang haram agar bisa dijauhkan. Jika membaca ayat tentang kenikmatan, dia berharap kepada Allah menjadi pemiliknya. Jika membaca ayat tentang azab, memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhi darinya, dan menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan Al-Quran, mengamalkan segala perintah dan taklif atau kewajiban, berlepas diri dari kekufuran dan sifat-sifatnya, peduli terhadap orang-orang beriman dan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Adab ke-16. Pembaca hendaknya merasa bahwa dirinya lah seakan yang diajak bicara atau sebagai objek dari ayat yang dibacanya. Dia yang diberikan atas taklifat atau kewajiban, menghidupkan perasaan ini, mencari hasil-hasil dan pengaruhnya terhadap dirinya dan persendiannya. Karena itu, boleh berhenti lama saat berhadapan dengan ayat tentang apa yang diminta dan dilarang. Berhenti sejenak saat membaca ayat yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, wahai manusia," membuka celah-celah hatinya untuk dapat menerima, berinteraksi dan memenuhi panggilan. Karena setelah seruan tersebut bisa berupa perintah yang harus dilaksanakan atau larangan tentang yang harus dijauhi, atau celaan yang harus diperhatikan atau peringatan yang harus dijadikan pelajaran, atau tauji arahan menuju kebaikan dan hidayah yang harus diraih segera. Adab ke-17. Menghindarkan diri dari yang dapat menghalangi untuk memahami dan mentadaburi atau merenungi Al-Quran, seperti bertolak belakangnya adab dan kaidah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Karena jika terjadi percampuran dengan yang bertentangan maka muncul hijab yang dapat menutupi antara si pembaca dan Al-Quran itu sendiri, penutup tirai yang tebal yang dapat menutupi cahaya Al-Quran dan petunjuknya. Adab ke-18. Bagi yang mendengar dan mentadaburi Al-Quran terhadap bacaan orang lain atau didengar melalui radio atau kaset rekaman, hendaknya juga memperhatikan etika dan adab-adab yang telah disebutkan, lebih giat lagi untuk mendengarkannya, berdiam diri, tadabur atau merenungi, dan talaki, seperti berhadapan dengan guru Quran. Jangan membuka kedua telinga saja namun juga membuka segala celah-celahnya seperti talaki atau bertatap muka, interaksi di dalam dirinya, baik indera dan perasaan,
khusyuk dalam mendengarkannya, terutama yang terkait dengan arahan rohani yang lurus, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian dirahmati. Quran Surat Al-A'raf, ayat 204.